semangat pagi semuanya. Hari ini kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini dengan pokok tema yang baru, yaitu tentang pembelahan sel. Kemarin kita sudah membahas apa itu sel, nah bagaimana sekarang sel itu dapat tumbuh dan berkembang. Hari ini kita akan membahas tentang keterkaitan antara proses pembelahan mitosis dan meiosis dengan pewarisan sifat nantinya ya tentunya. Pokok bahasan kita kali ini adalah tentang pembelahan sel itu sendiri terbagi menjadi 3 cara pembelahan sel ya. Yang pertama amitosis, mitosis, meiosis. Bagaimana kita ketahui, amitosis adalah pembelahan biner, di mana sel membelah terbagi menjadi 2 secara langsung ya. Jadi bagian dari dinding selnya mengalami invaginasi, kemudian terjadi sitokinesis, pembagian 2 sitoplasma, dan akhirnya terbentuk 2 sel, seperti itu. Kemudian kita mengenal juga ada pembelahan mitosis dan meiosis di dalam tubuh. Di sini kita akan membahas apa sih perbedaan daripada mitosis dan meiosis, di manakah terjadinya pembelahan mitosis, di manakah terjadinya pembelahan meiosis di dalam tubuh individu ya, baik itu hewan ataupun manusia. Nah, sekarang yang pertama kita akan bahas tentang pembelahan amitosis atau pembelahan langsung. Salah satu contohnya dapat kalian lihat, dapat kalian amati di dalam PowerPoint ini ada sebuah bakteri. Ini adalah kita ambil contoh adalah bakteri Bacteria coli yang terdapat di dalam usus ya, di mana kromosom bakteri ini menempel pada membran plasma, kemudian bagian DNA kromosom yang menempel di dalamnya mengalami replikasi, sehingga setelah mengalami replikasi terbagi menjadi 2, terus kemudian dinding selnya mengalami invaginasi, lekukan ke arah dalam, dan akhirnya terbagi menjadi 2 sel anakan. Ini adalah pembelahan langsung. Sedangkan pembelahan tidak langsung itu mengalami 2 fase, yaitu mitosis dan meiosis. Di dalam prosesnya dia mengalami siklus sel, yaitu masuk ke dalam siklus interfase, fase M, prophase, metaphase, anaphase, telophase. Di dalam fase interfase atau I, jadi kalau kita singkat, siklus sel itu mengalami perkembangan fasenya I, M, P, M, A, T, supaya lebih mudah mau belajarinya ya. Interfase, fase M itu maksudnya dia bisa masuk ke mitosis atau ke meiosis. Kemudian fase selanjutnya baik mitosis maupun meiosis mengalami fase-fase prophase, metaphase, anaphase, telophase. Nah, di sini kita lihat yang pertama, sebelum sel akan mengalami pembelahan, dia mengalami interfase atau dikenal dengan persiapan. Kita bayangkan satu sel saja yang akan membelah ini mengalami tahapan persiapan. Seperti seorang ibu yang hamil, itu sebelum hamil apa dulu yang terlihat? Kan perkembangan tubuhnya. Sama ya, seperti ini juga sel itu mengalami perkembangan. Berarti ada pertambahan volume dan ukuran sel. Kemudian setelah itu dia mempersiapkan energi dengan sebanyak-banyaknya. Yang tadi saya katakan, ibu hamil juga kan banyak makan. Karena apa? Karena asupan gizinya tidak hanya untuk dia, tapi ada orang yang lain di dalam tubuhnya. Nah, sama seperti pembelahan sel juga menyediakan energi, jadi menambah ATP. Di dalam ATP-nya itu untuk apa? Untuk pembentukan organel-organel sel. Jadi di dalam fase interfase itu terbagi menjadi 3 tahapan, yaitu G1, S, dan G2. G1 itu adalah growth, di mana dia mengalami pertumbuhan, volume dan ukuran sel. Kemudian masuk fase S. S itu adalah sintesis, di mana dia memperbanyak energi untuk apa? Untuk menambah jumlah protein di dalam tubuhnya. Untuk apa protein di dalam tubuhnya? Karena nantinya sel itu DNA-nya akan bertambah, mereplika, dan untuk replika itu perlu tenaga, perlu juga ribosom, perlu juga protein di dalam tubuhnya. Kemudian setelah fase sintesis dia masuk fase G2. G2 itu adalah bagian organel-organel sel yang tadinya berjumlah 1 menjadi 2. Kemudian semua bagian organel sel juga sama seperti itu.
Kalau sudah seperti itu, sudah G1, S dan G2 baru masuk ke dalam fase M. Fase M itu adalah fase mitosis dan meiosis. Apa bedanya mitosis dan meiosis? Ternyata perbedaan mitosis dan meiosis, kalau mitosis itu adalah pembelahan sel yang terjadi di dalam sel tubuh atau di dalam sel kromosom autosom ya, jadi di dalam sel tubuh. Sedangkan fase pembelahan meiosis itu adalah fase pembelahan yang terjadi di dalam sel kelamin atau sel kromosom gonosom ya. Itu sudah kita bahas juga kan kemarin kan. Nah, sekarang kita bisa lihat di sini ada pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis yang telah mengalami interfase yang tadi. Kemudian di dalam pembelahan mitosis ini dia mengalami tahapan yaitu profase awal di mana DNA yang mereplika itu semakin lama semakin menebal ini ya. Terus kemudian membran selnya mulai hilang, lalu sentrosomnya ini sentriolnya terbagi menjadi dua bagian. Sentriol ini di dalam fase profase dia akan bergerak ke kutub yang berlawanan. Kemudian benang-benang kromatid yang menebal ini akan membentuk yang namanya kromosom. Kemudian kromosom ini di dalam fase metafase dia bergerak ke arah tengah atau ke bidang ekuator. Kemudian setiap spindle ini benang-benang spindle ini menempel pada kinetokor kromosom, di mana kinetokor kromosom ini nantinya akan menarik. Jadi benang spindle ini akan menarik bagian dari kinetokor kromosom untuk bergerak ke kutub yang berlawanan atau disebut dengan fase anafase. Kemudian di sini terjadi pemisahan sitoplasma dan akhirnya pada tahap telofase terbentuklah dua anak sel. Ini mitosis ya. Kemudian mari kita lihat juga meiosis. Sedangkan kalau di dalam meiosis ini terjadi melalui dua tahapan ya. Jadi ada meiosis 1 dan meiosis 2. Kenapa terjadi dua tahapan? Karena meiosis itu menghasilkan setengah sifat anak sel, sedangkan mitosis menghasilkan satu sifat anak sel. Jadi kalau mitosis itu diploid akan menghasilkan anak yang diploid, sedangkan meiosis dari diploid akan menghasilkan anak yang haploid. Karena tidak ada satupun yang identik kelaminnya gitu ya, sel kelaminnya maksudnya, bukan kelaminnya ya, maaf, tapi sel kelaminnya tidak ada satupun yang identik. Nah sekarang kita lihat di meiosis ini menghasilkan setengah sifat anak sel. Pada pembelahan meiosis kita mengenal 5 tahapan pada fase profase, yaitu legiva didia atau leptoten, jigoten, pakiten, diploten, dan diakinensis ini ya. Lalu terbentuklah 4 anak sel atau pada tahap akhir yaitu pada tahap telofase. Pembentukan gametogenesis hewan jantan dan hewan betina juga spermatogenesis dan oogenesis ini sudah pernah kita bahas waktu kelas 11 sebenarnya ya, di mana akan terbentuknya spermatid haploid. Kemudian juga pada oogenesis akan terbentuk sel ovum yang haploid. Ini sudah pernah kita bahas di kelas 11. Silakan kalian buka-buka kembali tayangan video-video yang telah lalu atau literatur-literatur yang lain tentang gametogenesis hewan dan tumbuhan. Kemudian juga gametogenesis pada tumbuhan ini sudah pernah kita bahas juga di kelas 10, juga sedikit kita bahas pada kingdom plante sudah pernah kita bahas. Di dalam gametogenesis ini terbentuknya 2 alat kelamin pada bunga, yaitu terbentuknya ini benang sari dan ini putik ya, dimana di dalam putik ini akan terbentuk ovari dan ovarium, akan terbentuk bakal buah dan bakal biji ya, ada ovum juga. Di sini dapat kalian lihat ada embrio, ada endosperm, ada inti kandung lembaga sekunder. Ini semuanya hasil daripada pembelahan meiosis. Demikian tentang proses pembelahan sel yang dapat saya sajikan untuk hari ini. Semoga kalian tidak puas, agar kalian mau membaca kembali literaturnya, kita saling sharing, kita saling diskusi. Silahkan berikan komentarnya di kolom komentar. Boleh kami terima kritik dan saran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.